Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Helda. Insya Allah Bu Helda masih akan membahas pelajaran bahasa Sunda dan tentunya dengan materi yang berbeda. Namun sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian ya, dan kalian mudah dalam memahaminya. Amin. Langsung saja kita ke pembahasan ya. Insya Allah pada video pembelajaran kali ini Bu Helda akan membahas mengenai istilah perdagangan. Nah, istilah perdagangan ini ada dua hal yang akan kita bahas. Pertama, kalian harus paham dulu apa sih itu istilah perdagangan. Kemudian yang kedua, setelah kalian paham istilah-istilah perdagangan, kalian bisa membuat sebuah kalimat dari istilah perdagangan ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Yang pertama yaitu paham istilah perdagangan. Nah, apa sih istilah perdagangan? Ada yang tahu? Nah, mungkin di sini sebagian udah tahu ya. Tapi sebelum itu, coba perhatikan Bu Helda mempunyai 3 kalimat ya. Perhatikan baik-baik 3 kalimat yang ada di bawah ini. Pertama ada Dupi omset dina sasasi sabaraha. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Ari orderan mah hampir ti sakabeh kota Jawa Barat. Kalimat ketiga, Bapa meser ti tetangga di lembur. Pada kalimat tersebut terdapat istilah-istilah perdagangan. Ya. Apa saja itu? Pertama, ada kecap omset, kemudian ada kecap orderan, kemudian yang ketiga ada kecap meser. Ketiga kecap ini termasuk ke dalam kecap perdagangan atau istilah perdagangan. Nah, apa yang Bu Helda utarakan tadi ini beralih kepada pengertiannya. Dapat kita simpulkan bahwa istilah perdagangan adalah kata-kata yang berhubungan atau kata-kata yang ada hubungannya dengan kegiatan dagang atau jual beli ya. Yang tadi ada kata omset, orderan, meser, itu semuanya adalah kata-kata yang berhubungan dengan jual beli ya. Oke, itu adalah yang Bu Helda jelaskan ini adalah gambaran pengertian dari istilah perdagangan. Oke, Bu Helda ulangi lagi, istilah perdagangan adalah kata-kata yang ada hubungannya dengan kegiatan dagang atau jual beli ya. Kemudian yang berikutnya Bu Helda akan menyajikan beberapa istilah perdagangan ya. Istilah perdagangan itu banyak ya. Bu Helda hanya menyajikan beberapa saja, tidak semuanya. Yang pertama adalah omset. Apa itu omset? Omset adalah semua penghasilan kotor dari sebuah usaha atau hasil dari penjualan baik barang atau jasa selama satu periode. Itu omset. Kemudian istilah yang kedua ada orderan. Apa itu orderan? Orderan itu artinya pesanan ya. Kemudian yang ketiga meser. Meser itu beli atau membeli. Yang ketiga ada ekspor, dijual ke luar negara, atau ekspor itu adalah menjual ke luar negeri ya. Kemudian impor, ngadatangkeun barang di luar negara pikeun dijual di jero negara. Mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Kemudian yang keenam ada pasar atau tempat jual beli anu merenah, tempat jual beli yang enak ya, yang merenah itu yang aman, yang enak. Kemudian 7 emper. Apa itu emper? Emper adalah bagian toko atau warung di depan atau di belakang yang tidak tertutup oleh bilik atau biasanya digunakan untuk tempat berteduh ya.
depan toko ya, biasa selasar seperti itu. Kemudian rugi ngajual dagangan henteu menang bati, menjual dagangan tidak menang untung, tidak dapat untung. Rugi adalah menjual dagangan tidak mendapatkan untung. Kemudian yang ke-9, toko. Apa itu toko? Warung besar biasanya ada di sisi jalan yang besar, yang menjual rupa-rupa atau macam-macam dagangan. Ya, ada untung. Apa itu untung? Menjual barang, menang bati, menang lebihnya, menang sesuatu ya, menang untungnya. Kemudian 11 ada warung. Warung adalah bangunan tempat dagang ya. Kemudian 12 ada padagang. Apa itu padagang? Anu jualan atau anu dagang, yang menjual atau yang berdagang. Kemudian ada 13 modal. Apa itu modal? Duit anu dipakai bikin ngamimitian dagang, uang yang dipakai untuk memulai dagang. Kemudian ke-14 ada balik jenis atau balik modal ya. Kemudian ada 15 balantik, dagang kecil-kecilan ya. Balantik itu ada usaha kecil-kecilan. Kemudian ada 16 ada rega atau 16 ada harga. Dalam bahasa Sunda harga itu sama artinya dengan rega atau pangaosna, harganya atau pangaos ya. Kemudian 17 ada merek dagang. Merek dagang itu adalah ngaran barang dagangan atau nama barang dagangan. Kemudian yang ke-18 ada padurega, silih tawar. Nah, itu adalah 18 istilah-istilah perdagangan. Bu Helda, apakah hanya 18? Tidak, istilah perdagangan masih banyak ya teman-teman ya. Kalian bisa mencarinya boleh di kamus bahasa Sunda atau kamus bahasa Indonesia yang nanti diartikan ke dalam bahasa Sunda. Yang berikutnya adalah membuat kalimat dari istilah perdagangan ya. Jadi istilah-istilah perdagangan yang tadi disebutkan, harapannya kalian bisa membuat kalimat. Pasti bisa. Kenapa Bu Helda katakan pasti bisa? Karena membuat kalimat sudah sering kita lakukan. Oke? Pertama, balantik. Tadi balantik itu apa ya balantik? Nah, balantik itu adalah dagang atau usaha kecil. Nah, silakan kita buat kalimat dari kata balantik. Oke? Mang Udin keur usaha balantik di lemburna. Mang Udin sedang usaha dagang kecil-kecilan di lemburnya atau di kampungnya. Itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, modal. Buat kalimat dari kata modal. Keur ngadamel bakso teh modalna sabaraha. Nah, ini Bu Helda buat kalimat tanya. Ingat, kalimat diawali huruf kapital, diakhiri dengan tanda, baik itu tanda titik, tanda seru ataupun tanda tanya, tergantung kalimat yang kita buat. Yang berikutnya, orderan. Buat kalimat dari kata orderan. Orderan usaha Parudi menikat sida seueurna. Yang keempat, emper. Lamun tos tutup sok seueur galandangan anu peureum di emper toko. Kalau sudah tutup suka banyak gelandangan yang tidur di depan toko. Itu artinya. Nah, itu contoh-contoh ketika kita akan membuat kalimat dari istilah perdagangan. Bu Helda hanya mencontohkan 4 ya. Nanti sisanya kalian buat, oke? Supaya kalian lebih paham lagi, supaya kalian lebih menguasai materinya, Bu Helda ingin kalian mengerjakan tugas sebagai berikut. Pertama, kalian tulis lagi istilah yang belum ada di modul, istilah perdagangan yang belum ada di modul. Bu Helda tulisnya di mana? Silahkan tulis lanjutannya di belakang modul ya, di bagian yang kosongnya. Kemudian yang kedua, setelah kalian memahami materinya, maka yang kedua adalah silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di link G-Form ya, yang ada di link Google Form. Nah, insya Allah linknya akan Bu Helda simpan di deskripsi video pembelajaran yang ada di YouTube.
Oke, di dalam deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, silahkan kalian pahami materinya. Setelah paham, boleh kalian lakukan tugas-tugasnya ya. Jangan lupa kerjakan link yang ada di Google Form. Kemudian tulis dulu sebelum mengerjakan tugas, tulis dulu. Oke. Semangat ya, jangan lupa untuk selalu bersemangat. Nah teman-teman, itu saja materi yang Bu Helda bisa sampaikan terkait istilah-istilah perdagangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Kita akhiri dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Helda cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.